Mama. Linlin, Mama. ayah meninggal sejak dulu. Mama juga tidak punya apa-apa yang bisa ditinggalkan untuk kalian. Dua gelang ini. Di atasnya terukir nama kalian. Setelah Mama pergi, adik perempuanmu harus kamu jaga. Mama, aku tidak mau kamu pergi. Jangan pergi. Aku akan patuh. Jangan pergi, ya. Kalian harus baik-baik. Mama. Kak, kita tidak punya mama lagi. Kedepannya, kakak yang akan merawatmu. Jual sayur. Ini masih segar. Siguro ini sayur yang baru kami pada hari ini. Sangat segar. Kak, Tanghulu, kakak sedang sibuk. Kamu main sendiri dulu, ya baik? Kak. Hati-hati di jalan. Jual sayur. Hey, Xiao Yu. Apakah kamu melihat seorang gadis setinggi ini? Tidak lihat. Apakah kamu melihat seorang gadis setinggi ini? Tidak lihat. Apakah kamu melihat seorang gadis setinggi ini? Tidak lihat. Xiao Yu. Ayah meninggal sejak dulu. Adik perempuanmu harus kamu jaga. Kedepannya, kakak yang akan merawatmu. Kalian harus baik-baik. Ayah. Anak-anak, pergi sana, istri. Hari ini jualan bagaimana? Cepat berikan uangnya, aku butuh uang. Kenapa cuma segini? Hari ini hujan, pembeli di jalan sedikit, cuma segini. Besok tidak hujan, kamu ambil lebih banyak sayur, jual ya, tahu. Aku dengar ada kabar tentang adikmu. Jadi aku mengajak orang makan, ini. Harus keluar uang sedikit. Benarkah? Ada kabar tentang adikku. Baik, aku besok pergi belanja lebih awal, cari uang lebih banyak lagi. Bagaimana kabar tentang kakakku? Lin Zong, Anda hanya punya informasi tentang gelang ini. Di pasaran sangat umum, yang bisa ditemukan. Sangat sedikit. Umum. Ada nama di sini, polanya sama. Apakah namanya juga sama? Mengerti Lin Zong? Mama tidak panas, Sin panas tidak. Mama Tanghulu. Ini, mau makan beli saja. Xiao Yu.
Kakak. Berhenti, berhenti. Kakak Tanghulu, tunggu sebentar. Kakak sibuk, kamu main sendiri dulu ya. Kakak Tanghulu. Mama bilang kalau mau pingsan, makan satu Tanghulu saja sudah cukup. Xiao Yu, kamu hipoglikemia. Makan satu Tanghulu saja sudah cukup. Aku tidak makan, kamu makan saja. Kamu sendirian di luar. Sangat berbahaya. Mama di sana. Sin Sin. Maaf ya, aku tidak ada maksud lain. Aku lihat dia sendiri. Sendirian di sini. Mama, tadi kakak hampir pingsan. Dia seperti yang mama bilang, hipoglikemia. Aku mau kasih kakak satu Tanghulu. Nona, kamu juga hipoglikemia ya? Dulu ada, sekarang tidak ada lagi. Gelang, gelangmu ini, aku. Datang. Mama. Tunggu sebentar. Ada orang tidak? Kalau tidak ada aku hancurkan kiosnya. Gelangmu ini, Hei, datang-datang. Mau beli apa? Ini semua baru dipetik hari ini. Siapa yang izinkan kamu berjualan di sini? Bayar uang keamanan belum? Kamu ngapain? Uang keamanan, uang kios. Sudah bayar, sudah bayar. Apa uang kios? Yang aku maksud uang keamanan, berjualan di tempatku. Nggak tahu aturan ya? Cepat keluarkan uangnya. Gak ada uang, jangan gerak. Aku gak punya uang. tunggu dulu. Sin Sin. Jangan ganggu mama aku. Sin Sin. Lepasin. Berhenti. Lepasin. Dari mana kamu muncul? Mending jangan ikut campur. Bentuk badan dan wajahnya lumayan. Mending main sama kita. Aku takut kamu gak bakal bisa main. Masih pedas juga, aku suka. Semoga nanti kamu lebih suka lagi. Halo, hari ini. Terima kasih ya. Gak apa-apa, siapa suruh mereka begitu jahat? Boleh aku lihat gelang kamu? Kok gak ada ya? Kenapa? Kamu suka gelang ini ya? Motifnya bagus banget. Sayangnya, aku terus kerja keras. Motifnya udah aus semua. Maaf ya, ganggu. Terima kasih ya. Xiao Yu juga seharusnya udah sebesar dia. Kalau dia masih di sampingku. Lin Zong, and the GA perlu datang sendiri Kazanai. Kita udah sebarkan kabar di kota-kota sekitar, dan grup. Sedang butuh Anda. Aku ngurus banyak orang, bukan untuk dilayani dengan hormat, dulu keluarga kami. Keadaannya gak bagus, kakak aku sendiri yang ngurus aku. Selama aku belum nemuin kakak aku gak bakal tenang, kamu ngerti gak? Ya, Gelang aku mana? Lepasin. Lin Zong.
Lin Zong pelan-pelan. Ah Lin Zong tenang aja. Kamu diam. Pasti ketemu. Ah kamu diam. Pelan-pelan nyetirnya. Ini gelang Xiao Yu. Xiao Yu pernah ke sini. Xiao Yu kamu di mana Xiao Yu? Dia pernah ke sini. Hei Mama, Kok belum pulang masak? Mau bikin aku kelaparan ya? Mama dengerin aku punya kabar tentang Xiao Yu. Siapa? Xiao Yu adikku. Adikmu. Oh. Cepat pulang ya. Aku juga ada kabarnya. Serius aku langsung pulang. Sayang, Xiao Yu. gelangku mana tadi ada di situ. Sekarang hilang. Lin Zong. Ibu dan anak itu juga hilang, jangan-jangan mereka yang ambil. Cepat cari dia, apapun yang terjadi gelangku harus kembali. Mama pulang. Baru pulang sekarang mau bikin aku mati kelaparannya. Kabar Xiao Yu mana? Kalau aku nggak bilang gitu kamu mau pulang. Di hatimu cuma ada adikmu. Mama hari ini beda. Beda gimana? Kamu ngapain? Cuma tahu makan-makan disuruh kerja. Bukan disuruh makan-makan. Mama hari ini Sin udah capek seharian. Aku cuma beliin dia tanghulu. Dia nggak kerja, siapa yang kerja? Kita keluarga Chen. Kasih dia makan, kasih dia pakaian, dia harus bersyukur. Uangnya mana? Kasih. Kok cuma segini? Hari ini ada masalah cuma segini. Kamu nggak cari uang lebih, cucuku. Sebentar lagi acara bulan purnama, kamu nggak malu sama dia? Mama, acara bulan purnama Xiao Bao nggak usah besar-besaran ya. Apa kamu punya anak laki-laki? Sekarang jadi berani ya? Kamu jangan lupa kamu sama anakku. Belum nikah di rumah ini. Kamu nggak ada hak bicara. Acara bulan purnama cucuku nggak cuma harus ada, tapi harus besar-besaran. Aku mau semua orang tahu. Keluarga Chen punya penerus. Mama, acara bulan purnama Sin juga nggak ada. Dia sampah, bisa disamain sama cucuku. Kamu bohong, aku bukan sampah. Dia sampah, bisa disamain sama cucuku. Kamu bohong, aku bukan sampah. Mama, aku bukan. Bagaimana kamu mendidik anak perempuanmu ini? Jangan ganggu ibuku. Sin, Pukul kamu. jangan pukul dia lagi, Mama. Aku kasih tahu ya, uang yang kamu hasilkan nanti harus dipakai untuk cucuku, jangan untuk si anak perempuan ini. Mama, jangan terlalu serius dengan Sin. Pergi ke kamar. Mama, aku akan jual lebih banyak sayur untuk Xiao Bao buat uang untuk pesta bulanannya. Itu baru benar. Kak Chen, kapan kamu akan kasih dia status resmi? Kenapa buru-buru? Apa kamu masih mau bersama istrimu? Istri apa? Aku bahkan tidak menikah resmi dengannya. Hanya untuk membuatnya melahirkan anak untukku. Ini aturan keluarga Chen. Istriku hanya kamu satu. Si wanita tua itu, aku sudah muak dengannya. Dia benar-benar bodoh. Aturan keluarga Chen, kalau sudah punya anak laki-laki, baru bisa menikah resmi, tapi sekarang sudah punya anak. Untuk apa dia lagi? Ada aturan seperti itu, kalau aku. Kamu tentu tidak perlu. Anak yang dia lahirkan untukku, itu adalah anakmu. Sayangku, mana bisa tahan. Susahnya melahirkan. Kalau bukan karena tidak bisa hamil, aku akan denganmu. Memangnya keluarga kita punya tahta kerajaan. Lalu bagaimana dia bisa setuju dengan ini? Aku sebelumnya janji akan membantunya. Cari adiknya yang hilang, dia langsung setuju. Jadi pembantuku. Sudah bertahun-tahun, siapa tahu adiknya mati atau hidup. Lalu, kapan kamu akan bicara jujur padanya? Jangan buru-buru.
Tidak sampai memeras darah terakhirnya. Aku tidak akan melepaskannya. Suami, kenapa minum banyak sekali? Ah, pria sibuk dengan bisnis, minum sedikit apa salahnya? Kamu pikir semua seperti kamu, setiap hari cuma makan gaji buta. Suami, ada kabar tentang Xiao Yu. Tidak semudah itu, meskipun aku bekerja di grup Yulin, tapi aku cuma karyawan kecil. Aku yang cari nafkah sendirian, menghidupi seluruh keluarga, mana ada uang sisa buat nyari adikmu. Aku ada petunjuk hari ini. Bukan aku nggak mau bantu nyari. Setelah kita punya Xiao Bao, mana ada bagian rumah ini yang nggak perlu keluar uang. Salah aku. Aku yang bikin Xiao Yu celaka. Aku akan jual sayur lebih banyak, cari untung sebanyak mungkin. Kamu cuma mikirin adikmu itu melulu. Adikmu itu udah hilang berapa tahun lalu. Mungkin udah mati entah di mana. Cuma kamu, nggak tahu, cuma di rumah melayani suami dan anak. Mikirin ngeluarin uang buat nyelamatin adik. Mama, Xiao Yu belum mati. Aku hari ini. Kalau dia belum mati, kenapa nggak cari kamu dari dulu? Pasti dia ada kesulitannya sendiri. Tapi dia pasti masih ingat aku. Kamu juga jangan terlalu sedih, pasti ada jalan keluarnya. Mungkin sebentar lagi kita bisa nemuin dia. Halo, apa? Nemuin orangnya. Ada kabar tentang Xiao Yu. Mereka bilang nemuin adikmu, orangnya ada di Jiangcheng. Oke, ayo kita cari dia sekarang. Dia bilang Guyu dijual ke gunung. Dijadiin istri orang. Apa? Diculik ke gunung? Nggak mungkin. Kok nggak mungkin? Pasti nggak mungkin. Aku hari ini. Aku nemuin gelangnya hari ini. Aku lupa bilang, mereka bisa nemuin. Karena waktu itu, waktu Xiao Yu diculik, gelangnya jatuh. Gelang yang kamu nemuin hari ini. Bukan punya Guyu, tapi punya orang yang kasih informasi itu. Ayo kita lapor polisi, lapor polisi. Jangan lapor polisi. Kenapa? Kanong miskin banyak orang jahat, mungkin mereka sinua sa geng. Iya. Polisi juga belum tentu bisa nyelamatin orang. Terus gimana dong? Aku mikir dulu. Caranya juga nggak ada. Nggak ada orang yang nggak mau uang. Cara apa? Mungkin kalau kita kirim uang, pasti mereka akan lepasin Xiao Yu. Kita mana punya uang sebanyak itu? Tanda tangani ini, kita bisa punya uang untuk menyelamatkan adikmu. Ini kontrak pinjaman, apa bukan? Kalau tidak, kamu pikir dengan jual sayur. Sedikit-sedikit, kapan bisa menebus adikmu? Lihat, adikmu sudah dijual ke gunung. Kamu masih sayang uang ini. Kayaknya kamu tidak terlalu ingin menyelamatkan adikmu. Ah, sekarang ini, besar kecil. Apa yang tidak perlu pinjaman? Ini hanya sementara, kita pakai uang ini untuk menyelamatkan adikmu. Setelah selamat, kita bisa kembalikan uangnya. Apakah kamu tidak ingin menyelamatkan adikmu? Aku ingin. Kalau terlambat, dia akan dijual lagi ke tempat lain. Aku tanda tangan. Ini berkat dia. Kita bisa langsung naik mobil mewah. Dia berani tanda tangan. Demi mencari adiknya, dia rela mati. Sin hari ini hebat, sayurannya habis terjual. Malam ini mau makan apa? Mama masak untukmu. Babi kecap. Oke. Ayo. Pulang, sampai rumah ya. Ayo. Suamiku. Dia? Hari ini, kenapa pulang cepat?
Hari ini ramai, jualan cepat habis. Siapa ini? Halo, aku teman Sheng. Dia mengantarku. Aku duluan ya. Suamiku, dari mana mobilnya? Bukannya 2 hari lagi pesta bulanan Xiaobao? Bos bilang pinjamkan mobil 2 hari. Bosmu baik sekali. Mobil ini pasti mahal ya? Tentu, Yulin Group adalah grup terbesar di Jiangcheng, mobil mewah bos. Banyak sekali, ini tidak dianggap. Kapan Xiao Yu dibawa pulang? Bukannya kita sudah kasih uang pada mereka? 2 hari lagi di pesta bulanan, kamu bisa bertemu dengannya. Benarkah? Bagus sekali. Lin, saya sudah menemukan informasi tentang wanita itu. Benarkah? Ayo bawa uangnya. Oh ya Lin, saya juga menemukan beberapa hal lain. Apakah Anda perlu melihatnya? Apa itu? Ini adalah. Wanita ini bernama Gulin, menurut informasi yang saya temukan. Dia terus mencari adiknya, Guyu. Jadi, ini adalah kakak saya. Lin, saya sarankan Anda lebih berhati-hati. Baiklah, itu. Segera lakukan tes DNA. Ambil ini. Oh ya Lin, suami Gulin, Chen Sheng, bekerja di perusahaan kita, 2 hari lagi adalah pesta bulan anak mereka. Apakah Anda ingin hadir? Tentu saja. Anda promosikan Chen Sheng menjadi manajer departemen, lalu Anda cari beberapa orang untuk memberi hadiah di pesta bulan itu, karena dia adalah kakak saya. Baik, mengerti. Saya pasti akan mendukungnya sepenuhnya. Baik, mengerti. Sayang, kapan Xiao Yu datang? Dia segera sampai, sebentar lagi. Anda bisa bersatu kembali dengan adikmu. Sangat bagus. Tampaknya keluarga kakak saya sangat bahagia. Xiao Chen, oh bukan, Chen, saya beritahu kabar baik. Anda dipromosikan menjadi manajer departemen. Apa? Tolong ulangi. Lin secara khusus memerintahkan untuk mempromosikan Anda menjadi manajer departemen. Kedepannya saya masih perlu bantuan Anda, tolong bantu saya di depan Lin. Berikan pujian. Chen Sheng ini malas dan suka makan. Bagaimana tiba-tiba jadi manajer? Mungkin dia mendapat dukungan dari seseorang yang berpengaruh. Sayang, kamu dipromosikan, sangat bagus. Anak saya sangat hebat, bintang di antara manusia. Tidak seperti beberapa orang, tidak ada gunanya. Dibawa keluar saja malu. Selamat datang di pesta bulan anak saya. Baru saja, saya tahu saya dipindahkan menjadi manajer departemen di grup Yulin. Pada hari yang baik ini, saya ingin berterima kasih kepada seseorang yang selama ini selalu menemani saya. Tanpa dia, saya tidak akan memiliki kesuksesan hari ini. Saya tahu dia selalu ada di hatinya. Dia adalah wanita terpenting dalam hidup saya. Dia adalah wanita yang ingin saya ucapkan terima kasih. Kekasih saya Liwan. Chen Sheng, dia adalah kekasihmu. Lalu siapa saya? Masih belum mengerti kamu sudah diusir dari rumah. Tidak mungkin Bu, cepatlah nasihati dia. Kamu memang tidak pantas untuk keluarga kami Chen Sheng. Sekarang dia sudah menjadi manajer besar. Kamu semakin tidak pantas menjadi menantu keluarga Chen. Kamu hanyalah seorang wanita tua, sekarang saya adalah manajer departemen di grup Yulin. Menurutmu, kamu pantas untuk saya? Ternyata begitu, pria punya uang langsung berubah jadi pengkhianat. Kasihan istrinya sudah punya 2 anak. Grup Yulin adalah perusahaan terbesar di Jiangcheng.
Kakak Chen adalah manajer di grup Yulin. Orang terpandang kamu tidak lihat. Seperti apa dirimu, bagaimana bisa pantas untuknya? Di sini bukan tempatmu bicara. Kakak Chen, dia marahi saya. Seharusnya kamu tahu diri sendiri, cepatlah kemas barangmu dan pergi. Lin, tunggu sebentar. Laporan tes DNA segera sampai. Chen Sheng. Saya sudah melahirkan 2 anak untukmu. Kamu tega memperlakukan saya seperti ini. Kamu tidak perlu terlalu khawatir meskipun saya belum pernah melahirkan anak. Tapi anak Kakak Chen adalah anak saya. Saya akan memperlakukan mereka seperti anak kandung saya sendiri. Jangan harap mereka adalah anak saya. Itu bukan urusanmu. Chen Sheng, sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah kita suami istri? Tidak ada surat nikah, apa itu suami istri? Dia bilang dia ingin fokus pada karirnya. Saya cukup menjadi istri yang baik dan mengurus rumah tangga. Nanti kamu akan mengadakan pernikahan besar untuk saya. Kalau saya tidak bilang begitu, apakah kamu rela menjadi pembantu saya? Dan melahirkan 2 anak untuk saya? Hanya dengan beberapa kalimat kamu sudah tertipu, kamu benar-benar bodoh. Sekarang saya adalah nyonya rumah keluarga Chen. 2 anakmu sudah atas nama saya. Nanti, mereka hanya bisa memanggil saya Mama. Mimpi mereka adalah anak saya. Saya akan bawa semuanya Sin-Sin. Saya ingin bersama Mama. Saya beritahu kamu cucu ini. Kamu tidak boleh bawa. Adapun kehilangan uang ini, ibumu, dia membawa putrinya pergi. Siapa yang akan melakukan pekerjaan rumah di masa depan? Selain itu, gadis kecil ini masih menghasilkan banyak uang hadiah. Itu juga. Jangan pernah ingin mengambil. Ibu, Saya tidak berharap keluarga Anda menjadi orang seperti itu. Aku hamil pada bulan Oktober. Kalian tidak layak menjadi orang tua. Saya adalah manajer departemen grup Yulin yang bermartabat. Saya tidak layak. Apakah Anda seorang penjual sayur di jalan? Bukan hanya orang miskin. Kau masih berhutang 500 juta. Bagaimana Anda bisa mengambil hak asuh anak saya? Kau berhutang 500 juta. Bagaimana Anda bisa mengambil hak asuh anak saya? Kau bilang kau menyelamatkan Yu. Aku hanya menandatangani Yu kecil. Ini uang untuk menyelamatkan Xiao Yu. Kau sudah masih memikirkan uang adikku. Aku menghabiskan waktu yang lama, tapi utang jatuh pada Anda. Saya tidak tahu berapa banyak makanan yang Anda jual untuk melunasi 500 juta ini. Chen Sheng. Di mana dia? Maksudmu kau dijual ke pegunungan? Adikku itu kan? Saya pikir. Di mana dia? Tolong, kami akan memberitahu Anda. Sekarang, ambil laporan DNA. Ya. Aku mohon kau memberitahu di mana dia. Kau berlutut. Jangan terlalu berlebihan. Tampaknya kau tidak ingin menyelamatkan adikmu. Aku mendengar dia adalah seorang bujangan tua. Berpaling ke gunung untuk menjadi istri. Masih dipukuli, mungkin sekarang. Kau tidak ingin menyelamatkan adikmu. Saya mohon Anda memberitahu saya. Beritahu aku di mana Yu kecil. Tolong beritahu aku di mana Yu kecil. Dia sudah mati. Tolong beritahu aku di mana Yu kecil.
Dia sudah mati. Apa maksudnya dia meninggal? Dia meninggal, kamu bohong padaku. Satpam, wanita ini gila, tangkap dia. Lepaskan aku, Chen Sheng, katakan padaku, di mana Xiao Yu? Aku jujur saja, aku sama sekali tidak mencari adikmu. Kamu bohong, kamu bilang akan menemukan Xiao Yu. Aku baru bersama kamu, lepaskan aku, katakan padaku. Kalau aku tidak bilang begitu, bagaimana kamu akan rela mendengarkan perintahku? Kamu bohong. Aku akan membunuh kalian. Kamu berani mencekikku. Lin, laporan tes DNA menunjukkan Nona Gu adalah kakakmu. Cantik, masih ingin membunuhku. Berhenti. Masih ingin membunuhku. Berhenti. Kakak, aku Xiao Yu. Xiao Yu, Gelang yang ibu berikan pada kita. Ada nama di atasnya. kamu Xiao Yu, Ya? adikku. Ah, Xiao Yu. siapa wanita cantik ini? Dari mana kamu muncul? Aku mendorongmu. Sudah cukup memberimu muka. Tidak mungkin, adiknya sudah lama meninggal. Dari mana kamu muncul, penipu? Aku penipu, kalian berdua siapa? Pria tampan dan wanita cantik, tahukah kamu? Siapa yang kamu ajak bicara? Suamiku adalah manajer grup Yulin. Sebaiknya kamu bicara hati-hati, kalau tidak, kamu tidak akan bisa hidup di Jiangcheng. Manajer departemen kecil. Berani sekali. Xiao Yu, jangan membuat mereka marah. Tenang kakak, aku akan membuat semua orang yang menyakitimu mendapat hukuman. Wanita ini, entah dari mana munculnya. Mungkin belum pernah mendengar nama grup Yulin. Tampaknya kamu masih tidak tahu siapa yang kamu sakiti. Maka aku akan membuatmu mengerti, grup Yulin adalah perusahaan terbesar di Jiangcheng, dan aku baru saja diangkat menjadi manajer departemen. Lin sendiri yang memberi saya surat penunjukan. Kamu menyinggung saya sama saja menyinggung seluruh grup Yulin. Kamu tamat. Kamu tahu kenapa kamu dipromosikan dan dapat hadiah? Itu karena saya sedang mencari kakak saya yaitu Gulin. Maksudmu, kamu adalah Lin. Saya adalah Lin Yu dari grup Yulin. Saya adalah Lin Yu dari grup Yulin. Haha, lihat apa yang kamu katakan. Ada yang percaya di sini. Haha, baru saja manajer menelepon dan bilang ke saya, Lin akan datang sendiri untuk memberikan surat penunjukan. Kamu bilang kamu Lin. Kamu pikir saya percaya? Beritahu semua, batalkan promosi Chen Sheng. Kamu benar-benar berlagak. Siapa yang tidak bisa kamu pikir dengan menelepon? Saya akan percaya kamu Lin suka sekali berakting. Sirkus mau kasih tempat untukmu. Kakak tidak berguna, adiknya juga pembohong. Bukan keluarga tidak masuk satu rumah. Apa yang saya katakan benar atau tidak, sebentar lagi akan ketahuan. Sebaiknya kamu seperti kakakmu minta maaf ke saya. Saya masih bisa bermurah hati memaafkanmu. Tidak akan melaporkan ini ke Lin. Kalau tidak kalian tamat. Boleh ganggu saya, jangan ganggu adik saya.
Kalau begitu kalian berdua sama-sama sujud minta maaf. Baik. Saya mewakili kakak saya. Meminta maaf pada kalian. Dia memukul saya. Kamu berani memukulnya, saya akan menghabisi kamu hari ini. Orang. Saya dengar. Ada yang berani memukul Lin kami. Mama, Apa yang terjadi, siapa yang berani? Tidak hormat pada Lin Manager Lee. Yaitu wanita di depanmu ini. Dia bilang dia adalah Lin. Omong kosong. Dari desa mana sih kampungan? Jangan kira kami belum pernah bertemu dengan Sio Lin. Lalu kamu bisa berpura-pura menjadi Sio Lin dan menipu kami semua. Benar sekali, dia hanyalah seseorang yang diculik oleh pedagang manusia. Tidak tahu dari lembah mana dia berasal. Aduh, hampir saja karena dia, urusan penting jadi tertunda. Sio Chen, saya datang untuk mengantarkan surat promosi Anda. Aduh, cucu saya beruntung. Terima kasih kepada Sio Lin. Kedepannya, mohon bimbingan dari Sio Chen. Apakah Anda tidak menerima pemberitahuan? Pembatalan promosi Chen Sheng. Ini adalah perintah langsung dari Sio Lin kami. Saya lihat siapa yang berani membatalkan. Apakah kamu pikir, karena Sio Lin biasanya tidak terlihat, maka kamu bisa bertindak semaumu? Bukannya kamu bilang kamu adalah Sio Lin. Maka saya akan tunjukkan, ini apa. Ini adalah surat penugasan langsung dari Sio Lin, dengan cap Grup Yulin dan tanda tangan Sio Lin. Kalau kamu tidak mengerti, saya bisa bacakan untukmu. Kamu gila, kamu tahu apa yang kamu lakukan. Ini adalah hadiah yang diatur langsung oleh Sio Lin. Kamu berani merobeknya. Aduh, bagaimana ini? Xiao Yu, apakah ini tidak akan menimbulkan masalah? Jangan khawatir. Saya sudah memberitahumu. Pembatalan promosi Chen Sheng, kamu masih mau berada di pihak yang sama dengannya. Saya sudah memberimu kesempatan. Ini kamu sendiri yang tidak mau. Kamu tunggu saja, saya akan segera melaporkan hal ini ke grup, membuatmu di Jiangcheng. Mati tanpa kuburan. Kakak Chen, cepat selesaikan dua orang ini. Kalau hal ini sampai ke Sio Lin, tidak baik untuk kita semua. Benar, jangan sampai Sio Lin tahu tentang hal ini. Kalau tidak, jabatan manajer departemen yang baru saya dapatkan tidak akan aman. Saya beri kamu waktu 3 menit, kamu harus segera datang. Hari ini, tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari tempat ini. Saya tidak akan membiarkan kalian merusak rencana saya. Kamu gila, kamu mau membunuh. Ini kalian yang memaksa saya. Kakak saya di rumah kalian selama bertahun-tahun, bekerja keras tanpa mengeluh. Melahirkan 2 anak untukmu, sekarang demi keinginan pribadimu. Kau mau membunuhnya. Saya susah payah dapat posisi manajer departemen ini. Saya tidak bisa biarkan kalian hancurkan semua ini. Saya susah payah dapat posisi manajer departemen ini. Saya tidak bisa biarkan kalian hancurkan semua ini. Yeh. Wah, asisten Yo, kamu datang juga. Ini wanita yang pura-pura jadi Sio Lin. Dia juga robek surat promosi Chen Sheng. Asisten Yo, kenapa kamu pukul saya? Ini wanita yang pura-pura jadi Sio Lin. Kamu ini. Sio Lin, maaf sekali. Staf saya terlambat datang, Asisten Yo. Apakah kamu salah orang? Diam. Bos saya sendiri, mana mungkin saya tidak kenal. Bagaimana mungkin wanita ini bisa jadi Presiden Grup Yulin? Sio Lin, saya yang buta. Jangan marah sama saya. Sio Lin, saya salah. Kamu tidak bisa bedakan hitam putih, suka pamer kekuasaan. Sangat sombong. Turunkan dia jadi karyawan biasa. Ya, siap. Sio Lin, saya sudah bekerja di perusahaan ini bertahun-tahun. Saya baru bisa jadi supervisor, Sio Lin.
Untuk kamu. Xiaolin, saya salah, saya yang buta. Tidak mengenali Anda, tolong beri saya kesempatan lagi. Saya pasti akan berusaha keras. Kita keluarga, saya suami kakakmu. Oh, keluarga sendiri harus lebih toleran. Keluarkan Chen Sheng, lalu blokir dia di seluruh industri. Perusahaan mana yang berani pekerjakan Chen Sheng? Berarti melawan grup Yulin. Ah, keluarga sendiri harus lebih toleran. Keluarkan Chen Sheng, lalu blokir dia di seluruh industri. Perusahaan mana yang berani pekerjakan Chen Sheng? Berarti melawan grup Yulin. Kamu tidak bisa perlakukan saya seperti ini. Saya suami kakakmu. Suami, kamu dari awal sampai akhir tidak mau mengakui kakak saya. Tidak mau menikah dan menikah resmi dengannya. Lalu dari mana saya punya suami kakak? Ah, istri. Tolong minta adikmu. Meskipun kita tidak menikah resmi, tapi sudah hidup bersama. Bertahun-tahun, Xin dan Xiao Bao. Juga anak saya. Apakah kamu lupa? Nama pasangan di sertifikat pernikahan adalah wanita lain. Istrimu ada di sana, pergilah minta maaf padanya. Semuanya gara-gara si iblis perempuan ini yang menggoda aku. Aku juga terhipnotis. Dia yang tak tahu malu menggoda aku. Chen Sheng, dasar bajingan. Kamu yang pelin-pelan, malah menyalahkan aku. Gulin. Aku ayah dari anak itu. Kamu pantas menyebut diri sebagai ayah dari anak itu. Apakah kamu sudah menjalankan tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang ayah? Ada, bagaimanapun juga, kedua anak ini adalah keturunan keluarga Chen kita, kan? Kamu tidak bisa membiarkan anak-anak membenci ayahnya, kan? Aku bersumpah, aku pasti akan berubah. Kedua anak ini tidak bisa tanpa ayah, mereka nanti besar. Akan diejek orang. Kamu sebagai ayahnya yang akan diejek. Bahkan tanpa kamu, aku dan kakak akan membesarkan mereka, membuat mereka menjadi orang yang jujur. Aku beritahu kamu, mulai sekarang jangan menampakkan diri di depan kami lagi. Kita pergi. Ini dia. Kak, mulai sekarang kamu dan Xin bisa tinggal dengan tenang di sini. Mulai sekarang kita adalah satu keluarga, sudah bersatu. Xiao Yu. Ya, Maaf merepotkanmu. kita sudah satu keluarga, tidak perlu bicara seperti orang asing. Lin Zong, ya? Ini adalah pengasuh anak yang aku sewa, mulai sekarang dia yang akan merawat Xin dan Xiao Bao. Dia punya gelar doktor loh. Tidak perlu, aku bisa merawat mereka. Kak, aku tidak ingin kamu terlalu lelah. Tapi, mereka yang merawat. Rasanya aku seperti tidak berguna. Kak, sebenarnya, pernahkah kamu berpikir untuk mencari pekerjaan? Bekerja. Ya, Aku tidak bisa. Aku tidak bisa apa-apa. dulu kamu di keluarga Chen, tidak ada kesempatan. Sekarang kesempatan ada di depan mata. Kamu tidak ingin mengambilnya. Bisakah aku? Apakah kamu ingin menjadi ibu rumah tangga seumur hidup? Aku ingin menjadi ibu yang membuat anakku bangga. Bangga. Benar begitu. Aku ingin menjadi ibu yang membuat anakku bangga. Bangga. Benar begitu. Aduh, Kak, jangan terlalu tegang. Kalau ada masalah, langsung saja ke kantor. Temui aku, oke? Yo, parkir mobil di sini saja. Ya, Aku sudah memikirkannya. Aku tidak bisa ikut ke kantor bersamamu. Aku harus bekerja dengan kemampuan sendiri. Jangan sampai orang tahu hubungan kita. aduh, bukan begitu,
ya? Asistennya, atur manajer departemen untuk merawat kakakku, tapi jangan jelaskan hubungan kita, dengar tidak? Baik, Direktur Lin. Halo, saya Gulin yang baru bergabung. Ini resume saya. Lulusan SMA masuk grup Yulin, apa ini orang dalamnya? Khusus diatur oleh asistennya. Halo, saya Linuan yang baru bergabung hari ini. Kamu lulusan Universitas Jianghua, ya? Lulusan Universitas Jianghua dan juga Marga Lin. Sangat hebat. Apa dia adiknya Direktur Lin? Kampungan, hampir saja salah orang. Ikut aku. Saya perkenalkan, kedua orang ini adalah rekan baru kita. Mari kita sambut. Ini posisi terbaik di departemen kita. Kamu akan duduk di sini mulai sekarang. Bos, saya duduk di mana? Kamu mau minum apa? Aku akan suruh orang belikan. Dia ini siapa sih? Ah, Pasti orang dalam, kalau tidak manajer Meng tidak akan. begitu baik padanya. Cappuccino dengan gula, terima kasih. Kamu ke sini. Saya tidak minum kopi, terima kasih. Siapa yang tanya kamu mau minum apa? Aku suruh kamu belikan kopi untuk semua orang. Kalian mau minum apa? Americano. Cold Brew. Kenapa saya yang beli? Orang baru harus belikan kopi untuk semua orang. Ini tradisi departemen kita. Kenapa dia tidak perlu? Kamu lulusan SMA, Lin Xiaojie. Dia lulusan terbaik dari Universitas Jianghua. Kamu pantas dibandingkan dengannya. Semua sekolah kami, bukan 985, ya 211. Dia cuma lulusan SMA. Bagaimana bisa bekerja sama dengan kami? Benar, lihat dirimu sendiri. Dengar enggak, kamu lulusan SMA. Bisa kerja sama dengan kami, harusnya bersyukur. Kamu disuruh-suruh, itu karena kami menghargaimu. Kalau enggak mau, silakan mengundurkan diri. Ini data produk, buatlah. Tentang copywriting untuk setiap produk. Semuanya. Ini pekerjaan wajib setiap karyawan baru. Hanya dengan begitu, kamu bisa memahami kami dengan cepat. Produk grup Yulin, kepala bagian. Saya juga perlu. Kalau mau, silakan. Kalau enggak, duduk saja. Kalau lapar bisa ke ruang teh. Makan camilan, oke. Ayo kerja, perusahaan mempekerjakanmu. Untuk bermalas-malasan. Siapa yang merekrutmu di perusahaan? Jangan bahas hal seperti ini. Akhirnya selesai. Gulin, berani sekali kamu. Bisa mencuri hasil kerja orang. Ini bukan curian, ini aku yang nulis. Kamu lulusan SMA, mana bisa nulis? Copywriting sehebat ini, katakan. Apa kamu mencuri hasil kerja Linuan? Linuan,
Coba lihat. Lihat ini, apa Gulin mencuri hasil kerjamu? Orang kampung ini bisa nulis sebaik ini. Gak apa-apa, silakan katakan. Aku pasti akan membelamu. Sepertinya sama, tapi... Dia mungkin cuma mencontek, Gulin. Kamu masih mau bilang apa? Kamu bohong, tadi kamu nonton TV terus. Semua ini aku yang kerjakan sendiri. Kamu bohong, jelas-jelas kamu nggak bisa apa-apa. Ini semua aku yang nulis. Kamu malah balik tuduh. Semua bisa membuktikan, copywriting ini aku yang nulis. Kalian, Ternyata, bukan cuma pendidikannya nggak memadai. Karakter juga meragukan, suka bohong. aku nggak bohong. Ini semua saya yang kerjain sendiri. Kenapa kalian nggak percaya sama saya? Kamu kan orang yang nggak punya apa-apa, nggak ada ijazah, nggak ada pengalaman, nggak ada kemampuan. Gimana mungkin kamu bisa nulis naskah sekeren ini? Anak saya setiap hari pakai produk grup ini. Saya tahu setiap produknya, pasti bisa nulis naskah yang tepat. Kamu udah punya anak. Saya ingat di resume kamu. Tertulis masih single. Ibu tunggal ya? Ibu tunggal ya? Apa salahnya jadi ibu tunggal? Suasana kerja jadi rusak karena orang kayak kamu. Nggak punya kemampuan apa-apa, tapi di kerjaan malah untung sendiri. Banyak akal, karena ada orang kayak kamu. Makanya ibu rumah tangga nggak diterima di dunia kerja. Ibu tunggal, lulusan SMA lagi. Perusahaan kita sekarang rekrut orang nggak ada syarat ya. Bener-bener ngerendahin level kita. Orang kayak kamu kerja, cuma buang-buang. Sumber daya masyarakat, saya sarankan. Kalau kamu tahu diri, lebih baik kamu resign sendiri. Pulang aja urus anak kamu. Ibu rumah tangga nggak berhak kerja ya? Ibu rumah tangga kayak kamu, nggak pantas masuk dunia kerja. Kamu cuma bikin orang lain keteteran. Kakak baru pertama kali kerja. Gimana ya keadaannya? Lin Zong, mau kita lihat. Oke ayo. Kamu kerja dengan serius ya hari ini. Gulin, walaupun kemampuan kerjamu nggak bagus, nggak boleh juga lakuin hal kayak nyolong begini. Kalau kamu bisa berperilaku baik di perusahaan, kerjain tugas kamu sendiri, jadi orang yang nggak kelihatan, pasti orang lain nggak bakal meremehkan kamu. Pantas kamu dibuang, anak nggak punya ayah. Orang kayak kamu. Ngeliat aja udah jijik. Jangan keterlaluan. Lin Zong, Nona Gu ada di departemen ini. Ya, buka pintunya. Sekarang. Oke, Ada APA. Lin Zong, ada proyek yang bermasalah. Butuh kamu selesaikan sekarang. Baiklah ayo. Gulin, kamu sekarang langsung. Minta maaf sama Linwan. Kenapa? Mengambil hasil kerja rekan kerja, tidak perlu minta maaf ya. Aku tidak mencuri, aku tidak akan minta maaf. Mencuri masih bisa begitu percaya diri, sungguh tak tahu malu. Aku ulangi lagi, aku sama sekali tidak mencuri. Kalian tidak percaya padaku? Bisa lihat rekaman CCTV. Kalau lihat rekaman CCTV, semua akan tahu aku mencuri proposalnya. Kamu pikir perusahaan ini rumahmu ya? Mau lihat CCTV langsung lihat. Karena dia tidak mau minta maaf. Oke. Dikeluarkan. Berdasarkan apa? Kamu seperti kutu busuk ini, tetap di perusahaan kami. Hanya akan merusak reputasi perusahaan. Aku melakukan ini juga untuk kepentingan grup Yulin. Untuk mengeluarkan seseorang dari grup, perlu ada proses persetujuan resmi. Kamu tidak berhak langsung mengeluarkanku. Hah, aku memang tidak punya hak. Tapi Linwan punya. Dia, Dia adalah adik Lin. Hah, aku memang tidak punya hak. Tapi Linwan punya. dia, Dia adalah adik Lin. Linwan adalah adik Lin. ya ampun. Lin Wan ternyata adiknya Lin, pantas saja. Supervisor sangat baik padanya. Untung kita tidak menyinggungnya. Kalau tidak, tidak bisa bertahan di perusahaan. Mereka mengira aku adiknya direktur. Ini kesempatan yang bisa dimanfaatkan. Supervisor. Kakakku tidak suka keramaian, jadi sebaiknya kita lebih baik rendah hati. kamu sama sekali bukan adiknya Lin.
Kenapa? Takut ya? Sadar sudah menyinggung orang yang tidak seharusnya. Ku beritahu, sudah terlambat. Kamu dikeluarkan. Dia sama sekali bukan adiknya Lin. Kamu tahu apa? Asisten Yo khusus memintaku untuk lebih memperhatikan adiknya Lin. Mana mungkin ini bohong? Karena Lin sama sekali tidak punya adik. Kamu ngomong apa sih? Lin dan dia, apa ada hubungannya? Lin sangat melindungi keluarganya. Di perusahaan tidak pernah dengar orang lain membicarakannya. Apakah kamu pernah bertemu Lin? Bagaimana kamu tahu dia tidak punya adik? Tunggu sebentar. Dia hanya pengalaman kerja. Bagaimana mungkin ibu yang tidak pernah melihat Lin selalu? Selain itu, dia tidak memenuhi syarat untuk bertemu Lin. Tentu saja saya memenuhi syarat karena saya kakak Lin. Tentu saja saya memenuhi syarat karena saya. Kakak Lin? Aku salah. Maafkan aku. Saya hahaha. Apa yang kau tertawakan? Apakah kau bodoh seperti kita? Aku tak punya otak. Nama keluarga Anda, Gulin, Lin, kalian berdua bahkan tidak memiliki nama belakang. Bagaimana mungkin itu adalah alasan bagi saudara dan saudari untuk Bisa memikirkannya. mungkin menganggap kita sebagai orang bodoh seperti dia? Gulin, aku tahu kau tidak ingin dipecat. Tapi Anda tidak bisa berbohong kepada semua orang dengan alasan yang buruk. Kau akan seperti badut. Aku benar-benar adik dari Xiao Yu. Xiao Yu, Lin selalu juga. Anda dapat memanjat hubungan. Apakah satu dengan nama belakang ayah dan satu dengan nama belakang ibu? Kau pikir kakak Lin akan menjadi ibu tunggal yang lulus SMA? Para suster Lin juga harus sangat baik. Lihat di mana dia terlihat seperti roti. Temperamen umum Lin. Tapi Linwan lulus dari universitas bergengsi. Masih cantik dan mampu. Dia adalah saudara perempuan Lin. Jangan tertipu olehnya. Dia bukan adik Lin. Gulin, kau sudah cukup. Jika Anda pikir Anda adalah saudara perempuan Lin, Lalu pergi ke Lin untuk membuktikan identitas. Linwan adalah adik Lin, dia pasti bisa. Aku akan menemuimu Lin. Jika aku pergi ke Lin, pasti akan tertusuk. Cepat dan pergi bersamanya. Lihat bagaimana dia bisa berbicara keras di depan Lin. Lihat kau bertemu Lin. bagaimana cara berlutut dan memohon belas kasihan? Kau takut. Apa yang terjadi? Lin Wan tidak berani bertemu Lin. Apakah dia benar-benar bukan saudara perempuan Lin? Cepat dan pikirkan alasan. Sekarang kita akan bertemu dengan Lin. Linwan, kenapa kamu? Kamu masih ragu apa? Karena dia sebenarnya tidak berani bertemu dengan Pak Lin. Aku bukan tidak berani bertemu, tapi tidak bisa bertemu. Apa maksudnya? Kakak adalah CEO grup Yulin. Kalian sebagai karyawannya pasti tahu betapa sibuknya dia. Kalau karena hal kecil ini sampai mengganggu kakak. Bagaimana kalau dia marah, Mener Meng? Kamu sebagai manajer departemen, kalau hal kecil seperti ini saja, tidak bisa ditangani dengan baik, menurutmu, posisi manajermu masih aman tidak? Kamu ngomong apa? Bukan itu maksudku. Dasar licik, hampir saja aku tertipu. Aku benar-benar tidak membohongi kalian. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Dia benar-benar bukan adik Pak Lin. Jangan berpura-pura, aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Kamu bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menipuku. Aku benar-benar kakaknya Pak Lin. Aku mengatakan yang sebenarnya, tidak membohongi kalian. Kamu mengusulkan untuk membuktikan diri di depan Pak Lin. Karena kamu tahu telah melakukan kesalahan dan akan dipecat. Hanya karena kamu tidak terima, ingin menarik semua orang untuk dihukum bersama. Kalau kalian benar-benar mendengarkannya, baru itu kesalahan besar. Kakak yang sangat sibuk. Kalau hal kecil ini sampai mengganggunya. Kalau sampai kakak marah dan memecat kalian semua. Meskipun aku adik kandungnya, tidak bisa menyelamatkan kalian. Kamu tahu berapa besar usaha kami? Untuk bisa masuk ke perusahaan Yulin, kamu ini ibu rumah tangga. Seperti kutu busuk, seharusnya selamanya di blacklist oleh perusahaan. Benar-benar jahat, mau mati sendiri. Masih ingin menarik kami sebagai teman. Baiklah, kalau kalian tidak percaya padaku, maka aku akan meneleponnya. Tidak mungkin, dia punya nomor telepon Pak Lin. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Maaf, nomor yang Anda tuju
sedang tidak dapat dihubungi. Xiao Yu kenapa tidak menjawab telepon? Silakan coba lagi nanti, Gulin, kamu sudah cukup berakting belum? Bisa-bisanya menggunakan nomor kosong untuk menipu semua orang. Ini nomor Pak Lin, lihatlah sikapnya yang sok suci. Hampir saja tertipu lagi. Bagaimana mungkin dia benar-benar punya nomor telepon Pak Lin? Menurutku dia hanya seorang penipu. Tidak ada satupun kata yang jujur dari mulutnya. Kalian tidak mau ikut denganku, maka aku akan mencari Pak Lin sendiri. Tahan dia, Kalian ngapain? kalau dia ngomong sembarangan di depan Pak Lin, kalian semua akan kena masalah besar. Gulin, lebih baik kamu mengundurkan diri dengan baik-baik. Keluar dari perusahaan, kalau tidak, jangan salahkan kami kalau melakukan sesuatu yang keterlaluan. Yang harus mengundurkan diri adalah kamu. Kamu pura-pura jadi adik Pak Lin. Tidak takut kena hukuman darinya. Sok keras kepala, berani-beraninya memfitnah adik kita Pak Lin. Kalau dia tidak mau menyerah, kita akan memberinya pelajaran. Kakak menelepon saya. Apa? Ini kesempatan terakhir untukmu. Sekarang pergi sendiri dari grup Yulin. Apa ada masalah? Saya menyarankanmu, jangan terus-terusan keras kepala. Kamu tetap saja penipu. Walaupun kamu bisa menipu semua orang, hubungan darah tidak bisa diubah. Diam, adik Pak Lin. Kalau dia tidak mau menyerah, maka kita akan menggunakan cara keras. Ambilkan teko air panas. Kalian mau ngapain? Berhenti, kalian. Berhenti, kalian. Kalian ngapain, Pak Lin? Kakak. Ayo, kakak, ada apa? Saya suruh kamu jaga kakak saya. Begini caramu. Bukankah Anda hanya punya satu adik? Kapan saya bilang punya adik? Saya hanya punya satu kakak, mengerti? Apa? Linuan bukan adik Pak Lin? Saya benar-benar tidak tahu, Pak Lin. Linuan bilang, dia adik Anda. Linuan mana? Pak Lin, waktu Nona Gu masuk, memang ada orang bernama Linwan. Cari dia sekarang. Saya akan membuatnya bertanggung jawab hari ini. Pak Lin, saya benar-benar tidak tahu, Linwan. Dia bilang dia adik Anda. Kalau saya tahu, dia kakak Anda, saya pasti tidak akan melakukan ini. Kalau Gulin bukan kakak saya, tetapi hanya karyawan biasa, kamu bisa seenaknya menghinanya, bisa. Saya tidak bermaksud begitu. Gulin, saya mohon bantu saya minta maaf ke Pak Lin. Saya salah, saya tidak tahu apa-apa. Aku tidak akan memaafkanmu. Tolong. Gulin, aku mohon bantu, aku mohon pada Lin Zong. Aku salah, aku tidak punya mata. Aku meremehkanmu, tolong. Orang besar tidak mengingat kesalahan orang kecil, jangan marah padaku. Aku tidak akan memaafkanmu. Lin Zong, tolong, jangan pecat aku. Sekarang kamu tahu salah, pergilah ke kantor polisi untuk mengaku. Lin Zong, serahkan semua rekaman CCTV ke polisi. Dan aku juga akan, atas nama grup, menuntutmu atas penganiayaan sengaja. Semua dipecat. Ya. Pergi. Lin Zong. Maaf kakak, kali ini aku tidak mengatur dengan baik, hingga membuatmu menderita banyak. Semua salahku. Dibandingkan dengan kehilanganmu selama bertahun-tahun, ini bukan apa-apa. Jika dulu aku tidak kehilanganmu, kamu tidak akan menderita banyak. Kakak, nanti kita tidak membicarakan hal ini lagi. Ini juga bukan salahmu,
Lihat aku sekarang. Sangat baik, juga bisa merawatmu. Kamu tidak akan menderita lagi, ya? Lin Zong, grup kita akan mengadakan konferensi peluncuran produk baru dalam beberapa hari. Pilihan pembawa acara perlu Anda tentukan. Kakak, apakah kamu mau menjadi pembawa acara konferensi peluncuran produk baruku kali ini? Menjadi pembawa acara. Apakah kamu mau menjadi pembawa acara konferensi peluncuran produk baruku kali ini? Menjadi pembawa acara. Ya, Aku tidak bisa. Aku tidak bisa. kamu bisa. Tidak apa-apa. Kamu bisa. Kamu seorang ibu. Dan produk perusahaan kita ditujukan untuk bayi. Kamu selalu menggunakan produk kita untuk anakmu sendiri. Dan pemahamanmu tentang produk pasti lebih baik daripada karyawan departemen penjualan. Jadi konferensi peluncuran produk baru, aku serahkan padamu. Aku sangat percaya. Aku takut aku merusaknya. Kalau merusak masih ada aku di sini. Tidak akan ada masalah. Apa aku bisa? Bisa kok, Kak. Kalau begitu, aku coba. Kalau gitu, kalian istirahat dulu. Aku lihat bahan-bahannya, aku persiapkan dulu. Lin, konferensi pers kali ini sangat penting untuk grup kita. Gu Xiaojie dia. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Ini, Lihat dulu, naskah yang ditulis kakak. Ini naskah baru yang dia tulis. Sudut pandangnya sangat detail. Dan sangat menarik. Dia sebagai seorang ibu, jadi bisa lebih berempati dengan pelanggan, bisa menghasilkan lebih banyak hal baru yang menarik. Ini adalah sesuatu yang aku dan kamu selalu tidak bisa lakukan. ngerti. Sejak ibu meninggal, aku dan kakak saling bergantung. Meskipun setelah itu kami berpisah, dia menjadi ibu rumah tangga. Aku tahu banyak orang meremehkan ibu rumah tangga, menganggap ibu rumah tangga tidak punya prestasi. Tapi aku percaya kakakku adalah wanita yang kuat, dan bukan karena dia adalah kakakku, tapi juga dia adalah seorang ibu. Ya, Pulang dulu. ya, ngerti. Pulang dulu. Oh, datang. Lin, konferensi pers kali ini dihadiri oleh semua media besar. Yakin deh, produk baru kita pasti akan sukses besar. Iya, tapi ini siaran langsung. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Penjualan produk kita selanjutnya tergantung pada momentum kali ini. Lin, tenang saja. Semuanya sudah diatur. Selamat datang para tamu, selamat datang di konferensi pers produk kami. Saya adalah pembawa acara kali ini, Gulin. Saya. Hari ini. Kenapa? Konferensi pers ini masih dilanjutkan atau tidak? Mau bikin masalah ya? Konferensi pers ini masih dilanjutkan atau tidak? Lin, apa perlu Gu Xiaojie turun dari panggung? Mari kita ganti pembawa acara baru. Tidak perlu, aku percaya kakakku. Aku pikir. Daripada membacakan naskah untuk memperkenalkan produk baru kami, lebih baik aku mencobanya sendiri.
Produk ini adalah hasil pengembangan baru perusahaan kami. Pertama-tama, mari kita lihat tekstur produknya. Dan rasanya sangat aman. Serta produk perawatan kulit yang akan kami luncurkan di balik layar ini. Komposisinya sangat aman untuk kesehatan anak-anak. Produk ini adalah bedak bayi kami. Mari kita lihat. Teksturnya segar, komposisinya aman. Produk ini juga hasil pengembangan kami. Kalian bisa mengetahui lebih detail. Itulah produk baru perusahaan kami. Terima kasih kepada semua tamu yang hadir dalam peluncuran ini. Terima kasih. Produk mereka beracun. Apakah peluncuran ini masih akan berlanjut? Apa dia datang untuk membuat masalah? Apakah peluncuran ini masih akan berlanjut, Nyonya? Hari ini adalah peluncuran produk baru perusahaan kami, jangan bicara sembarangan di sini. Omong kosong. Anak saya menggunakan produk Yulin kalian. Sekarang seluruh tubuhnya penuh ruam merah. Bagaimana bisa Mama, begitu? aku gatal. Tidak mungkin. Produk perusahaan kami tidak pernah bermasalah. Ternyata kamu datang ke peluncuran produk baru kami untuk membuat masalah dengan membawa sesuatu. Ini adalah laporan pemeriksaan rumah sakit. Dokter bilang anak saya jadi begini karena produk perusahaan kalian. Kamu pikir dengan membawa laporan dari rumah sakit tak dikenal? Yang tidak jelas kebenarannya bisa menipu semua orang. Kamu pikir dengan membawa laporan dari rumah sakit tak dikenal, yang tidak jelas kebenarannya, bisa menipu semua orang, Satpam. Jangan pukul anak saya. Aku benar-benar tidak menyentuhnya. Kalian berdua, jangan berpura-pura di sini. Kamu turun dulu. Ya, Kalian bangun dulu, dingin di lantai. jika memang karena produk kami, kamu tenang saja. Kami akan bertanggung jawab. Kami akan bertanggung jawab sepenuhnya. Tentu saja ini masalah produk perusahaan kalian. Kalau tidak, kenapa harus menghubungi kalian? Produk perusahaan kami yang mana? Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan salah paham, kami hanya ingin menarik kembali produk. Kami tidak ingin anak-anak lain juga terluka. Saya pikir, di antara beberapa produk ini, kamu pasti bisa mengenali produk yang pernah kamu gunakan. Itu. Ini. Benar. Memang ada masalah. Kamu berbohong. Kamu ngomong sembarangan. Apa saya ngomong sembarangan? Kamu sendiri yang tahu. Apakah ruam di tubuh anak saya itu palsu? Ruam di tubuh anakmu memang benar, tapi yang kamu gunakan bukan produk kami. Kalau bukan masalah produk kalian, kenapa saya harus menghubungi Anak kalian? itu penuh ruam merah. Kalau tidak salah, itu karena salah menggunakan sabun mandi. Ya, memang menggunakan produk dari grup Yulin kalian. Tapi produk yang baru saja kamu pilih adalah pembersih wajah. Tidak mungkin, botol ini jelas-jelas sabun mandi. Sebelum ini diangkat, saya sudah memerintahkan untuk menukar kemasannya. Meskipun kamu pikir kamu memilih sabun mandi anak, sebenarnya itu adalah pembersih wajah anak. Kamu bilang begitu ya? Siapa tahu kamu hanya membuat alasan untuk membela perusahaan. Sebenarnya, tidak ada perubahan sama sekali. Apakah kamu lupa? Tadi kamu memilih produk ini, kamu sendiri yang mengkonfirmasi tidak ada masalah. Lalu bagaimana? Sabun mandi perusahaan Yulin kami berbentuk musik dan yang baru saja dikeluarkan. Satu pump ini adalah pembersih wajah anak berbentuk gel. Sebagai seorang ibu, bagaimana bisa kamu tidak tahu detail produk yang digunakan anakmu? Saya lupa. Bukan kamu lupa, tapi kamu sama sekali tidak pernah menggunakan produk kami. Saya lupa. Bukan kamu lupa, tapi kamu sama sekali tidak pernah menggunakan produk kami. Kamu ngomong sembarangan. Kalau ruam merah di tubuh anakmu, produk perusahaan kami, bagaimana bisa kamu tidak ingat kualitasnya? Menggunakan anak sebagai taruhanmu. Tidakkah kamu merasa kasihan? Oh begitu,
Ternyata wanita ini sengaja memfitnah perusahaan kami. Ibu, Sekarang kebenaran sudah terungkap, lebih baik langsung laporkan ke polisi. Merusak reputasi perusahaan kami, aku akan membuatmu membayar harga yang setimpal. siapa dalang di belakangmu? Kakak, ngapain masih bicara panjang lebar dengannya? Langsung serahkan ke polisi, tunggu dia masuk kantor polisi. Dia akan mengaku semuanya. Mungkin sebelumnya kamu tersesat, tapi selama kamu bertobat, kamu tetap ibu yang paling dicintai anakmu. Kalau kamu masuk penjara, bagaimana dengan anakmu? Aku tidak tahu siapa dia, kami belum pernah bertemu. Selalu berkomunikasi lewat telepon. Aku tidak tahu siapa dia, kami belum pernah bertemu. Selalu berkomunikasi lewat telepon. Lin Zong menemukan orang ini mencurigakan di dalam ruangan. Dia adalah Lin Wan yang mengganggumu. Kenapa kamu di sini? Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Kamu tahu aku sedang mencarimu, hari itu kamu buru-buru meninggalkan perusahaan, sekarang, kenapa kamu malah Kamu yang mengganti naskah pembawa acara. Naskah pembawa acara apa? Saat aku naik panggung, baru sadar naskah pembawa acara diganti jadi kertas kosong. Aku masih berpikir siapa yang melakukannya. Oh begitu, pantas saja berani mengambil risiko ketahuan datang ke sini. Aku tidak, ada atau tidak. Cek rekaman CCTV saja. Lin Zong. Oke tahu, Lin Zong, deskripsi dari properti. Orang di rekaman CCTV, penampilannya sama dengan Lin Wan. Bawa dia pergi, lepaskan aku. Atas dasar apa kamu menangkapku? Aku tidak akan membiarkan kalian. Tunggu, kurasa suaranya agak familiar. Apakah kamu yakin dia adalah orang yang menyuruhmu? Kami selalu berkomunikasi lewat telepon. Telepon dia. Bagaimana kalau dia tidak pakai nomor itu lagi? Rapat belum selesai, dia pasti akan menunggu kami selesai konferensi pers. Rapat belum selesai, dia pasti akan menunggu kita selesai konferensi pers. Oh, ternyata kamu. Kenapa kamu melakukan ini? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, sekarang buktinya jelas. Kamu masih keras kepala. Gulin, kamu yang menghancurkan aku. Sekarang aku tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga di blacklist di industri ini. Sekarang Yulin Group juga akan menuntutku, memasukkanku ke penjara. Hidupku hancur, semuanya karena kalian. Kalian yang membuatku seperti ini, kalian yang menghancurkanku. Aku juga tidak akan membiarkan kalian tenang. Kamu yang jahat, ingin menindasku. Kakakmu yang memulai, kami hanya melakukan pembalasan yang wajar. Sejak kejadian terakhir, aku pikir kamu akan berubah, tapi ternyata kamu terus melakukan kesalahan. Langsung keluarkan dia. Aku tidak akan membiarkan kalian. Lin, perusahaan kita viral di internet. Aku tidak akan membiarkan kalian. Lin, perusahaan kita viral di internet. Benarkah? Dan produk kali ini habis terjual. Saham perusahaan juga terus naik. Bagus sekali. Lihat, orang-orang di internet bilang Nona Gu pintar dan mampu. Saham perusahaan kita juga terus naik. Aku tahu kamu bisa. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Dulu kenapa aku tidak sadar, wanita ini cantik sekali. HMPH. Ah. Kalian siapa? Chen Sheng. Cepat sekali lupa padaku, ya. Tidak ingat tidak apa-apa. Tapi 800.000 itu, kamu pasti ingat. Oh, kalian ya, kalian salah orang. Itu bukan tanda tanganku, itu Gulin. Cari dia, jangan cari aku. Aku tahu. Tanda tangan itu dari mantan istrimu. Uang itu yang kamu habiskan. Kamu harus tahu, uang itu tidak ada hubungannya dengan pinjaman. Tidak peduli uangnya di tangan siapa. Kalian hanya bisa minta uangnya dari yang menandatangani. Kamu tahu juga ya.
Kamu tidak tahu kan adik perempuan Gulin adalah CEO dari grup Yulin, kalau kamu minta uang sama dia. Bakal lebih gampang uang segini. Mereka gak bakal peduli. Kamu ngitungin CEO grup Yulin itu. Lumayan jeli juga ya. Sekarang dia gak mau bayarin utangmu. Jadi utang ini jadi tanggung jawabmu. Apa? Jadi utang ini jadi tanggung jawabmu. Apa? Kamu udah bikin marah CEO grup Yulin. Masa kita harus nungguin dia terus? Gulin ini cewek gak tahu diri. Kok tega banget sih? Jadi utang ini. Ya jadi tanggung jawabmu. Siapa yang minjam ya siapa yang bayar meskipun dia. CEO grup Yulin juga harus ikut aturan. Kalian yang kerja di bidang ini pasti tahu aturannya. Aturan apa? Uang itu yang paling penting. Gue gak punya uang mau minta sama siapa yang minta aja. Gak punya uang Aduh. Gue beneran gak punya uang. Istri baru gue. Boros banget belanjanya. 80 juta itu udah habis. Mobilmu kelihatannya masih baru. Baru beli ya. Mau ngapain kalau kamu gak bisa bayar utang? Ya mobil ini jadi jaminan. Mau ngapain ini mobil baru gue? Mau coba-coba ya? Apaan sih lepasin anak gue? Utang ya harus dibayar itu sudah sewajarnya. Apaan sih lepasin anak gue? Utang ya harus dibayar itu sudah sewajarnya. Utang-utang apa? Itu utang Gulin 80 juta itu. Ada hubungannya apa sama anak gue? Siapa yang tanda tangannya, siapa yang bayar, jangan pikir gue gak tahu. Aduh sudah lama gue ngutangin orang. Baru kali ini ketemu keluarga yang gak tahu malu kayak kalian. Ngitungin orang lain sampai jelas banget gak heran CEO grup Yulin. Enggak mau bayarin utang kalian. Adiknya Gulin kan CEO besar kok uang segini aja. Enggak mau bayar ya? Mereka malah nimpain utangnya ke gue. Sebentar lagi mobil ini akan diambil paksa. Apa? Jangan bergerak, atau aku akan melapor ke polisi. Hah? Silakan saja laporkan. Kantor polisi itu. Aku sudah sering ke sana. Aku? Aduh. Sialan, kalian mengganggu. Aku ini janda dengan anak yatim, kalian mau mobil ini, kecuali kalian lewat di atas tubuhku. Baiklah, Aduh, kamu ingin mati, aku akan mengabulkannya. Ah, ayo, lewati aku. Ayo lewati. Ah. nenek, kali ini kamu beruntung. Chen Sheng, mobilmu ini bernilai 300.000. Sisanya 500.000, harus dilunasi dalam seminggu. Kalau tidak, rumahmu akan disita. Mama, kamu baik-baik saja. Aku sangat ketakutan. Bagaimana ini, Chen Sheng? Suaramu kecil, Mama tidak enak badan. Bukannya kamu bilang akan menjemputku dengan mobil, aku sudah menunggu lama. Mobilnya hilang. Apa? Mobilnya mana? Orang pinjaman datang, minta aku melunasi 800.000. Aku tidak punya uang, mereka langsung mengambil mobil. Mengapa? Bukannya mobil itu milik si perempuan tua itu, mengapa kamu yang harus membayar? Mereka penagih hutang, mereka tidak berani melawan grup Yulin. Jadi mereka membebankan hutang itu padaku. Jangan ribut. Cepat pikirkan solusinya. Apa hubungannya dengan aku, uang ini? Aku tidak akan membantu kalian melunasi hutang, kamu istrinya. Kalau kamu tidak membantunya, siapa lagi yang akan membantu? Minta aku bantu lunasi hutang, jangan harap. Chen Sheng, kita cerai saja. Minta aku bantu lunasi hutang, jangan harap. Chen Sheng, kita cerai saja. Kamu bilang apa? Aku menikah denganmu untuk hidup enak, bukan untuk membantu keluargamu. Melunasi hutang, kamu lagi. Sekarang kerjaan tidak ada, uang juga tidak ada. Aku rasa kita sudah cukup sampai di sini. Kamu cantik, kalau bukan karena kamu menggoda aku. Apa aku bisa kehilangan pekerjaan? Jangan salahkan aku. Sendirian. Kalau bukan karena kamu meremehkan Gulin yang sudah tua,
Kita berdua saling memanfaatkan. Kalau bukan karena kamu yang menggoda, aku bisa meninggalkan Gulin dan anak-anak. Aku yang taruh pisau di leher, memaksa kamu menikahiku. Kamu. Kamu ngapain? Mama, Kamu pikir aku Gulin ya, yang sabar banget. Dipukul nggak melawan, dimarahin nggak membalas. jangan pikir aku nggak tahu apa maumu, kamu ini. Wanita yang gampang tergoda, kamu buru-buru mau cerai sama aku. Ya cuma buat menggoda pria lain. Kamu boleh makan di piringmu, sambil ngeliat panci orang lain. Kamu, Kamu nggak punya malu, aku ngapain jaga gengsi. Kamu pergi, minggat dari keluarga Chen. Siapa yang suka sama keluargamu? Sebelum pergi, jelaskan dulu, rumah ini harus dibagi dua buat aku, kamu jangan mimpi. Ini namanya pembagian harta bersama suami istri. Kalau kamu nggak setuju, ketemu di pengadilan. Kamu. Aduh, aku berdosa apa ya? Dosa apa yang aku perbuat? Kamu nikahin istri apa sih? Mungkin kamu bisa coba minta maaf ke Gulin. mereka juga nimpain utang ke aku. Aku minta maaf ke dia buat apa? Bagaimanapun, kamu tetap bapaknya dua anak itu. Di depannya, sering-sering sebutin anak, pergilah. Aku nggak percaya dia nggak peduli sama kamu. Pergilah, aku nggak percaya dia nggak peduli sama kamu. Halo, siapa yang kamu cari? Aku cari Gulin. Untuk menemui wakil direktur Gu perlu janji temu. Apakah Anda sudah membuat janji? Aku suaminya, ngapain janji, kamu kasih tahu Gulin. Suaminya datang. Suami, nggak mungkin. Suami wakil direktur Gu, pasti pria muda berbakat. Masa bisa orang kaya kamu? Aku memang suaminya, aku juga punya dua anak sama dia. Bapaknya anak-anak itu, asli nggak palsu. Kamu kasih tahu dia. Baik, tunggu sebentar. Nggak nyangka, Gulin yang cantik itu sekarang jadi wakil direktur. Direktur Gu, ada seseorang di depan yang mengaku suami Anda. Oke, mengerti. CEO Gu bilang dia tidak punya suami, tolong segera pergi. Tidak bisa menjelaskan padamu. Security. Saya suami Gulin, lepaskan saya. Gulin. Saya suami Gulin, lepaskan saya. Gulin. Kenapa kamu di sini? Gulin. Kalau saya tidak salah ingat, Xiao Yu bilang, jangan pernah biarkan kamu masuk ke grup kita. Percayalah padaku, selama ini saya terus merenung. Saya tahu saya sangat salah, seharusnya saya tidak seperti itu. Terhadapmu dan anak. Sekarang kamu bilang ini, sudah terlambat. Gulin, saya mohon beri saya satu kesempatan lagi, biar saya memperbaiki kesalahan. Saya pasti akan baik, padamu dan anak. Saya sudah memberimu terlalu banyak kesempatan, tapi kamu sendiri berkali-kali menghancurkan kesempatan itu. Saya sudah tahu salah, saya akan sepenuh hati. Padamu. Benar-benar, anjing tidak bisa berhenti makan kotoran. Percaya mulut pria. Lebih baik percaya babi bisa naik pohon. Xiao Yu, kenapa kamu datang? Dengar ada lelucon di pintu, tidak menyangka. Kamulah lelucon itu. Lin Yu, meskipun kamu sukses dalam karir, tapi kamu tidak tahu pentingnya keluarga. Kamu menipu dan selingkuh. Membuat istri menanggung hutang, ini yang kamu sebut keluarga. Saya pasti sepenuh hati padamu, tahu saya salah. Lebih baik hancurkan satu kuil, daripada rusak satu pernikahan, kamu berusaha keras merusak pernikahan kakakmu, apa niat baikmu? Diam. Saya pasti sepenuh hati padamu, tahu saya salah. Lebih baik hancurkan satu kuil, daripada rusak satu pernikahan, kamu berusaha keras merusak pernikahan kakakmu, apa niat baikmu? Diam. Kamu tidak berhak menyalahkan Xiao Yu. Kalau bukan karena dia, saya akan terus ditekan oleh keluargamu, hidup dalam penderitaan. Gulin. Begini, saya bantu kamu mengingat. Kamu dan kakakku, dari awal sampai akhir. Kalian tidak pernah menikah secara resmi, istri kamu adalah orang lain. Gulin, aku tahu aku salah. Kamu pikirkan anak kita, mereka tidak bisa kehilangan ayah. Aku bisa merawat mereka sendiri. Kamu tidak akan pernah bisa melihat mereka lagi. Yadao, kamu benar-benar kejam. Pria mana yang tidak pernah melakukan kesalahan, aku hanya melakukan satu kesalahan. Kamu tidak bisa memaafkan, kamu tidak pantas menjadi seorang ibu. Aku beritahu kamu, jika kamu berani bicara seperti itu lagi kepada kakakku, aku akan membuatmu tidak bisa bicara selamanya. Kalian cepat ke sini, seret dia keluar.
Lepaskan aku. Seret dia keluar. Lepaskan aku. Gulin guyu kalian berdua. Membuatku menderita seperti ini, aku akan membuat kalian berlutut memohon padaku. Siapa kamu? Ayah, kenapa kamu di sini? Cepat panggil orang. Anak nakal, aku ayahmu, kenapa kamu berteriak? Cepat panggil orang, ayahku mau menculik anak. Lepaskan aku. Apa? Ada apa kakak? Sin diculik. Video. Mama. Mama tolong aku. Chen Sheng, apa yang kamu inginkan? Sin adalah anakmu. Kalian yang memaksa aku. Sekarang aku tidak punya apa, dan tak kejar oleh penajaran. Kalian berdua yang membuatku seperti ini, aku tidak bisa melawan kalian berdua. Maka aku akan memilih yang bisa aku lawan. Kamu brengsek, Sin tidak bersalah. Jangan sakiti dia, apapun yang terjadi serahkan padaku. Bawa 2 juta tunai ke tempat yang aku katakan. Hanya kamu sendiri yang boleh datang, jika tidak, aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Aku tidak menyangka Chen Sheng bisa gila sampai melakukan hal seperti ini pada anaknya sendiri. Tenang kakak, aku pasti akan membantu menyelamatkan Sin. Melakukan hal seperti ini pada anaknya sendiri. Tenang kakak, aku pasti akan membantu menyelamatkan Sin. Sin, Mama, Jangan bergerak, mundur. aku mundur. Bukan aku suruh kamu datang sendiri. Kenapa dia juga ada di sini? Tas uang ini terlalu berat. Aku bantu kakak bawa. Buka. Oke. 20 juta, semuanya ada di sini. Lepaskan Sin. Tidak peduli seberapa tidak puas kamu, ini urusan antara orang dewasa, tidak ada hubungannya dengan anak. Lagi pula Sin adalah anakmu. Kamu lupa dia belajar bicara. Kata pertama yang dia ucapkan adalah ayah. Kamu lupa dia belajar bicara. Kata pertama yang dia ucapkan adalah ayah. Chen Sheng, kamu melakukan hal seperti ini. Di hati Sin, masih ada kamu. Dia adalah anak kandungmu. Bibi. Masih tega terus menyakitinya. Bukannya kamu sudah membuat anak itu memutuskan hubungan dengan aku. Sekarang aku dikucilkan, aku tidak punya apa-apa lagi. Baiklah, jangan sakiti dia. Aku akan membuat anak itu kembali mengakui kamu. Tidak akan menghalangi kalian bertemu lagi, oke? Sin adalah anakku, kira aku mau melakukan ini. Kalian berdua membuatku kehilangan segalanya. Bagaimana mungkin aku melakukan ini? Sin, jangan benci ayah. Ayah dipaksa oleh mereka berdua. Chen Sheng, jangan sakiti dia. Aku akan pastikan hal ini tidak diketahui orang lain. Ya, 20 juta ini cukup untuk membuatmu hidup enak di sisa hidupmu. Chen Sheng, kamu ambil uangnya dan pergi, lepaskan dia ya. Kamu bisa pastikan aku ambil uang. Dan masih bisa selamat. Tentu, asal kamu lepaskan Sin. Uang ini pasti tidak akan aku tarik kembali. Baik. Maka aku akan percaya. Percaya padamu sekali lagi. Apa?
Tidak tahu. Apa, kalian berdua cantik. Di sini merayuiku dengan kata-kata manis. Penagih utang pergi merampok rumahku. Tidak, tidak. Aku tidak tahu, aku tidak menyuruh mereka melakukannya. Pasti ada kesalahpahaman, aku benar-benar tidak tahu. Kamu bohong, dari awal sampai akhir. Semuanya kamu yang suruh. Kamu jelas-jelas punya banyak uang 80 juta buatmu. Apa artinya? Kamu sengaja biarkan mereka hitung semua utang ke aku. Enggak cuma ambil mobilku, tapi juga mau kuasai rumahku. Chen Sheng dengerin aku awalnya. Benar-benar nggak suka kamu waktu itu kamu bully kakakku. Tapi aku cuma mau biar mereka kasih kamu pelajaran. Aku nggak mau mereka lakukan ini, aku beneran nggak tahu. Kamu percaya aku, Chen Sheng? Aku sekarang. Aku udah ngerti. Kalian sama sekali nggak berniat buat bikin aku tenang. Kalau gitu kita. Nggak ada yang bakal tenang. Kamu mau ngapain? Anak perempuan apaan aku aja nggak bisa jaga diri sendiri. Ngapain punya anak? Chen Sheng, kamu sebenarnya mau apa? Aku mau apa? Aku mau bikin kalian menderita. Kamu mau ngapain? Aku mau ngapain? Pilih anak perempuan atau adik. Kamu sendiri yang pilih. Pilih anak perempuan atau adik. Kamu sendiri yang pilih. Kalau kamu pilih anak perempuan, ambil pisau itu dan tusuk Lin Yu. Kalau kamu pilih adik maka seumur hidupmu, nggak bakal ketemu anak perempuanmu. Chen Sheng, kamu ganteng banget. Ya aku emang ganteng. Aku bahkan bisa culik anak perempuanku sendiri, aku nggak peduli apalagi. Chen Sheng, kamu kasih harga. Berapapun aku kasih. Uang sekarang aku rasa. Ada yang lebih seru dari uang. Chen Sheng, kenapa kamu maksa aku? Aku memang mau maksa kamu. Satu anak kandungmu satu, adik yang kamu cari bertahun-tahun. Baru ketemu Gulin. Aku mau lihat. Akhirnya kamu pilih apa? Chen Sheng, kamu tahu banget apapun pilihanku, aku bakal menderita. Aku memang mau bikin kamu menderita. Kalian berdua satu CEO Yulin Group. Satu wakilnya. Kalian dapat nama dan uang tapi aku. Kerja aja susah. Kenapa kalian bisa berada di atas sementara aku harus menjadi tikus di selokan? Sekarang aku ingin membuat kalian sama seperti aku, tidak bisa bangkit lagi. Aku mohon padamu. Gulin, masih belum memilih ya? Kalau begitu aku yang akan memilihkan untukmu. Jangan. Aku akan menghitung sampai 3. Ambil pisau itu, kamu ambil atau tidak? Ah! Ambil pisau itu, kamu ambil atau tidak? Ah! Xiao Yu, kamu ngapain? Kakak, aku sudah sangat senang bisa bertemu kamu lagi. Sin masih kecil. Masih panjang hidupnya. Xiao Bao juga. Kalau dia sudah besar, katakan padanya, dia punya tante yang sangat cantik. Jangan seperti ini, kamu bilang akan menemani mereka tumbuh besar. Xiao Yu, jangan melakukan hal bodoh. Aku sudah memilih untuknya. Sekarang, kamu lepaskan dia. Tusuk. Baik. Jangan, Xiao Yu, Xiao Yu. Xiao Yu. Mama Tante. Gu Yu, kamu berani main kotor denganku, HMPH. Tapi, meski aku harus mati, aku akan bawa satu orang bersamaku. Benarkah? Tapi meski aku harus mati, aku akan bawa satu orang bersamaku. Benarkah? Haha, bohong. Kamu tidak mati, bagaimana mungkin? Mati di tanganmu,
Terlalu tidak berharga. Xiao Yu kamu. Aku sudah diam-diam mengganti pisaunya. Lin tenang, semuanya sudah siap. Chen Sheng sekarang bahkan berani menculik Xin Xin. Sudah sampai tingkat gila. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan, jadi kamu harus mengatur semuanya dengan baik. Dengar tidak? Ya. Kamu benar-benar gila. Melakukan hal-hal seperti ini. Kalian yang memaksa saya hanya membalas perbuatan kalian dengan cara yang sama. Sampai sekarang kamu masih belum menyesal. Kalian yang memaksa saya. Maka kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Asisten Yo, jaga baik-baik dia. Ya Pak Lin. Jika dulu saya tidak bersama Chen Sheng, tidak akan terjadi begitu banyak hal. Kakak, ini bukan salahmu. Kedepannya saya akan melindungimu. Ya. Chen Sheng tidak akan pernah mengkau lagi dalam hidup Paman kita. Yo, ayo cepat. Xin Xin, ke sini. Paman akan menggendongmu. Hahaha. Xin Xin pasti ketakutannya.